Pak Arianto, silakan ditanggapi. Dibuka saja barang bukti yang dimiliki oleh penyidik karena tadi begitu yakin ya Bang Cutek bahwa memiliki bukti-bukti baru yang akan melancarkan proses PK-nya. Ya, saya tidak langsung menjawab pertanyaan Mbak Putri ya. Tapi saya ingin menyampaikan pandangan saya. Sejak 3 minggu yang lalu saya diundang di TV dan untuk diminta komentarnya tentang ini. Saya sebagai polisi waktu itu terusik dengan berita ya bahwa putusan tahun 2016 dulu itu kasus yang begitu ya, kemudian sudah inkrah dan sebagainya, kemudian dikatakan itu pengadilan sesat, polisi yang amburadul, polisi yang korup, polisi yang menyembunyikan barang bukti dan sebagainya, merekayasa kasus dan sebagainya. Padahal kasus itu kan sudah disidik dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak tadi, sudah disidik dengan cara yang benar karena jaksa sudah menilai benar, sudah memenuhi syarat untuk penuntutan, kemudian sudah disidangkan dan hakim menerima itu sebagai memang betul dan kemudian divonis berat lagi vonisnya gitu ya. Ini menurut saya itu sudah clear, sudah bagus. Tapi kok kenapa kemudian banyak kejanggalan yang muncul, apalagi kejanggalan yang muncul setelah adanya film itu kan. Banyak sekali seakan-akan kesaksian yang tersembunyi, bahkan itu Pak kuasa hukumnya mengatakan bahwa itu hakim itu kok hanya percaya pada BAP dan sebagainya. Itu saya pikir wah ini terjadi pertentangan pendapat ya antara kubu dalam tanda petik ya, antara kubu yang membenarkan bahwa itu proses sudah sesuai dan kemudian kubu yang mempertanyakan ini benar nggak. Makanya waktu itu saya hanya melihat ya, ini saya ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi ya. Kemudian waktu itu saya nyarankan, ini kalau sudah kasus kayak gini nih, kuncinya untuk meneliti kembali apakah hukum kita itu sesat apa tidak, ya mesti pakai PK. PK ya. Kemudian muncul kasus baru, Peggy itu ya, tangkep, wow DPO masuk hilang, 3 jadi 1, fiktif dan sebagainya gitu. Salah tangkap, kemudian ini alibi sana-sana gitu. Nah, keributan itu saya sarankan kalau untuk meributkan masalah Peggy yang tidak terima keluarganya dan sebagainya itu pakai pra-peradilan. Ya. Nah, sekarang saya lega dengan ada pra-peradilan kemarin itu, saya justru lega karena kan titik perjalanan hukum ini sudah mengarah kepada yang saya sarankan dulu. Sekarang. Nah, ini tinggal PK-nya. Nah, katanya kan PK-nya sudah menyampaikan gitu ya. Saya dari dulu mengatakan apa-apa yang di media dan kesaksian, alibi dan sebagainya itu tadi munculkanlah di dalam satu memori PK supaya diadili, diperiksa di pengadilan yang lebih tinggi sehingga dia bisa mengoreksi kesalahan yang dulu. Gitu. Jadi makanya itu kalau seandainya bukti-bukti tadi disampaikan itu jangan hanya disampaikan di media tapi susun di dalam satu memori PK kemudian sampaikan di dalam PK sehingga nanti masuk dalam peradilan. Jadi tidak seperti yang dulu seakan-akan kan banyak keterangan ini ya, tapi kan tidak masuk dalam persidangan yang dulu seakan-akan gitu ya. Nah makanya itu dengan adanya PK ini saya justru mendorong mudah-mudahan Pak Hakimnya juga mau ngelembur ya kerjanya sehingga nanti seminggu atau sebulan itu langsung diputus yang sebetulnya ini apakah dulu pengadilan sesat atau memang sudah betul. Itu tadi. Nah, kalau mengenai masalah handphone tadi disembunyikan itu bagian daripada perbedaan pendapat ya. Sementara polisi dulu ya dengan bukti-bukti yang ada itu sudah diterima oleh jaksa dan dia dengan begitu diputusnya tersangka itu sudah puas menurut dia karena sudah perfect kerjaan dia. Tapi ternyata kan 3 DPO itu kan sehingga tidak dikejar ya waktu itu. Tapi begitu ribut belakang ini maka polisi meneruskan PR-nya yang dulu. Tapi ketika PR-nya dijajaki lagi yang dulu mengatakan bahwa ini 3 itu DPO tersangka mencabut keterangan yang tidak hanya Sudirman doang kan. Ya, tambah Sudirman, tambah AF. Nah, yang ada bukti awalnya untuk menangkap itu cuma tinggal si Peggy. Sedangkan yang 2 ini oleh Sudirman dikatakan Pak itu sebenarnya tidak ada. Itu yang dikatakan kemudian pakai istilah fiktif. Nah, ini kan ditafsirkan polisi kan menyembunyikan atau kemudian tidak membuka HP dan sebagainya itu. Nah, inilah dengan
nanti dengan adanya PK yang mengatakan bahwa mungkin kalau sampai nanti dipaksakan dicari lagi HP itu masih ada, mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk pertimbangan oleh di PK itu. Baik. Sehingga kebenaran yang benar lah yang akan terungkap dari PK ini. Gitu. PK bisa mengungkap semuanya termasuk kebenaran apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu, begitu Pak Rianto? Tapi harapannya. Itu pengungkapannya ya tergantung dari yang mengajukan PK. PK kan cuma menerima apa yang disodorkan, akan meneliti itu. Makanya saran saya, semua bukti-bukti yang mengkonter itu kumpulkan jadi satu, masukan lah. Saya nggak ngerti, mungkin Pak Judi yang tahu masalah hukum pidana, tahu nilai daripada ini. Kalau saya nggak punya pengalaman, apakah ini hakim menilai ini benar apa enggak ya. Tapi hanya logika saya mengatakan PK adalah suatu upaya hukum untuk mengkoreksi apakah hukum di tingkat yang dulu itu sudah sesuai dengan prosedur dan memang betul apa tidak. Hanya itu yang bisa menguji kebenaran tuduhan apakah itu adalah pengadilan sesat apa itu. Kita nggak bisa meributkan. Wah itu sesat, cari tim pencari fakta, audit investigasi. Menurut saya itu bukan di negara hukum itu. Kita sudah ada hukum, aturannya begitu. Baik. Gitu. Ya baik, Pak Kudri juga tinjauannya mengenai hal ini. Seberapa kemudian tentunya kuatnya dibebaskannya Peggy ini menjadi bukti baru yang kuat juga untuk mereka ini mengajukan PK, Pak Kudri? Begini, ini karena ini untuk masyarakat awan ya. Saya mungkin agak jelaskannya agak panjang supaya jangan terjadi misleading. Gitu. Kalau saya bicara dengan orang ahli hukum mungkin saya mudah menekankan. Tapi pertama gini, yang mesti dipahami putusan pra peradilan ini bukan peradilan mengenai Peggy itu bersalah atau tidak bersalah dalam peristiwa pembunuhan ini, bukan. Pra peradilan ini hanya menyangkut masalah prasyarat administrasi untuk ditetapkan dia sebagai tersangka, ya. Jadi dia bukan tidak bersalah, tapi dia ditetapkan sebagai tersangka itu sudah memenuhi prosedur atau prasyarat administrasi dan syarat-syarat yang lain untuk ditetapkan tersangka, yaitu bahwa dijelaskan bahwa prosedurnya tidak dilakukan, yaitu tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Karena ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kedua, dua alat bukti yang disyaratkan ya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu juga tidak memenuhi secara kualitatif, bukan secara kuantitatif. Karena Polda Jabar yang melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan 77 bukti ya, berupa dokumen, ahli dan surat, ya, ahli nggak ada saya kira, surat aja, ya, saya kira surat dan dokumen-dokumen gitu. Nah, jadi menurut hakim dokumen itu tidak kuat untuk menetapkan dan tidak secara kuantitatif tidak memenuhi ada dua alat bukti itu. Nah, sekarang kan persoalannya untuk pokok perkara di yang PK yang perkara yang nomor 4 tahun 2016 ini itu kan mengenai substansinya. Nah, apakah ini bisa berhubungan? Nah, yang pernah saya katakan di dalam studio STV1 juga, saya bilang putusan pra-peradilannya Peggy kalau dikabulkan, saya bilang itu potensi bisa dipakai sebagai syarat untuk PK. Nah, ini PK kedua kali. Sebenarnya kalau PK pertama tidak perlu harus ada bukti putusan. Sejauh dia bisa buktikan ada novum dan ada penerapan hukum ya atau keliru penerapan hukum oleh hakim atau kurang pertimbangan ya itu aja dia bisa hanya itu aja. Tetapi ini karena PK yang kedua kali ya itu syaratnya bukan itu, syaratnya harus ada putusan pengadilan di dalam perkara yang sama, putusannya saling bertentangan satu yang lain. Ya, ini kan bisa memenuhi syarat. Nah, jadi secara syarat formil untuk mengajukan PK sudah memenuhi. Ya, permasalahannya secara substansi, ya kan? Apa bisa putusan ini dipakai? Saya kira karena putusan ini ya tidak sama seperti yang mau diajukan yang dikatakan oleh penasihat hukumnya 6 orang itu tersebut, bedain. Ini cuma mengenai syarat bahwa Peggy dia berada di situ, apakah dia berperan dalam situ? Putusan pra peradilan itu tidak menyinggung soal itu. Bukan menjelaskan hal karena itu harus misalnya dielaborasi ya seperti
Pak Arianto bilang dia harus mengungkapkan. Jadi bisa menggunakan alat bukti yang lain ya untuk mengungkapkan sebenarnya peristiwa apa yang terjadi. Itu bisa tergantung elaborasi ya. Apa dia misalnya mengajukan saksi-saksi yang baru atau ini bisa saja ya, tapi kunci untuk PK ya kedua kali ini bisa. Nah, cuman dalam kesempatan ini ya kan Pak Arianto juga pernah menyinggung bahwa itu para terpidana itu mereka sudah mengajukan gerasi. Nah, karena mengajukan gerasi, gerasi itu sebenarnya mengakui dulu dia syarat untuk gerasi dia harus mengakui bahwa dia bersalah. Ya, nah tapi di dalam ketentuan PK tidak ada halangan yang menyatakan PK itu ya nggak bisa PK kalau ada gerasi. Baik, tahan sampai situ Pak Kudri. Mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, termasuk juga kita akan mengetahui nanti Mas Salim juga jelaskan bagaimana kemudian pandangan dari keluarga Vina atau keluarga almarhum Vina melihat dibebaskannya Peggy. Apa harapan selanjutnya? Sesaat lagi kami kembali.